Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah summa alhamdulillah alladzi wafaqa man sa'a min ibadihi li syuruki tariqil mustaqim. Ahmaduhu subhanahu wa ashkuruhu ala sawabi ni'amih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila kulli khair wa mukhbiru min syarr. Alhamdulillah, segenap puji yang sempurna dan sanjungan yang seutuhnya adalah tetap milik Allah yang ngasihi abdi-abdinya, yang meninggikan derajat siapa yang berbakti kepadanya. Rahmat beserta salam yang utama semoga tercurah kepada Nabi yang paling abdul, yaitu junjungan alam Nabi Muhammad SAW, yang telah diperkuat dengan mukjizat yang diutus menjadi rahmat, dan juga bagi para keluarganya, para sahabatnya, para aulia Allah yang telah ditinggikan derajatnya dengan diberi bermacam-macam keramat. Amma ba'du. Alhamdulillah, saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita kembali diizinkan, ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita sama-sama bagaimana belajar la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum minna azabil syadid. Untuk sama-sama kita meningkatkan pengetahuan kita, meningkatkan pengertian kita, pemahaman kita tentang bagaimana ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga bagaimana kita dikaruniakan ridho oleh Allah Subhanahu wa taala. Waktu pertemuan kita yang sebelumnya, kita sama-sama telah diislahkan mengenai tentang kerohanian, tentang penciptaan yang awal sekali Allah ciptakan, dan juga ruh yang menjadi wasilah untuk menjalankan apa yang Allah perintahkan dan juga meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah firmankan khalaqtu ruha Muhammadin min nuri wajhi, bahwa Allah menciptakan ruhnya Rasulullah SAW dari nurnya Allah, cahaya jamalnya Allah Subhanahu wa taala, min nuri wajhi, dari nur keridhoannya Allah Subhanahu wa taala, maka diciptakannya ruh oleh Allah Subhanahu wa taala. Ruh yang Allah ciptakan ya, itu berasma, yaitu jenisnya adalah ruh kumal, ya. Ruh yang sempurna. Rasulullah SAW sabdakan, awalu ma khalaqallahu ruhi wa awalu ma khalaqallahu nuri wa awalu ma khalaqallahu qalamu wa awalu ma khalaqallahu aqli. Yang pertama Allah ciptakan adalah ruhku, yang pertama diciptakan adalah nurku, yang pertama Allah ciptakan adalah kolam, dan yang pertama Allah ciptakan adalah akal. Sudah diistilahkan, sudah disampaikan mengenai tentang kerohanian ruh-ruh beserta asma dan sifatnya. Karena ruh semua makhluk diciptakan dari ruhnya Rasulullah SAW, yang disampaikan mengenai keterangannya adalah ana minallah wal mu'minuna minni. Jadi ruhnya Rasulullah menciptakan segala ruh. Ruhnya Rasulullah dari Allah.
Ana minallah wal mu'minuna min. Sekarang karena ruh ini sebagai makhluk, dan makhluk itu butuh tempat hanut, maka Allah ciptakan yang namanya nur. Nur Rasulullah ini menciptakan segala alam. Segala alam. Dari nurnya Rasulullah itu diciptakan itu alam lahut. Alam lahut itu alam rahasia. Yang lebih rendah dari alam lahut itu namanya alam jabarut. Alam jabarut itu alam merasa. Di bawahnya lagi ada alam malakut. Di bawahnya lagi adalah alam mulki. Jadi alam lahut ini alam rahasia. Rahasianya bagi makhluknya Allah, bagi kita. Tapi yang sudah ditunjukkan oleh Allah, dikasih tahu ilmunya oleh Allah, tidak rahasia lagi. Ini rahasia bagi yang belum ditunjukkan oleh Allah. Ya. Jadi alam lahut itu mulai dari arsy-nya Allah, ya, kursinya, ya, dan batasnya adalah rof-rof. Alam jagat raya ini diciptakan dari apa? Dari arsy-nya Allah. Yang khobarnya, ya, berbentuknya adalah al-ma', air. Satu titik air yang ada di arsy-nya Allah, Allah ciptakan alam jagat raya ini. Kalau secara ilmiah dari peristiwa namanya Big Bang. Nah, dari Big Bang itulah diciptakan alam jagat raya ini. Jadi alam lahut itu adalah alam rahasia, ya. Mulai dari arsy-nya Allah, terus kursinya Allah. Rof-rof ini sebagai yang satu. Sidratul Muntaha, Lauhul Mahfuz itu alam jabarut, alam rasa. Nah, di bawahnya itu ada alam malakut, para malaikat. Mana alam malakut itu adalah mulai dari langit pertama sampai langit ke-7. Itu alam malakut. Alam mulki itu adanya di alam dunia, ya, atau alam nasuk, ya. Alam yang bikin lupa, ini alam dunia, ya. Alam kejadian, alam mulki. Tadi ruh yang pertama diciptakan oleh Allah itu namanya ruh Qudsiyah. Tempatnya di mana ruh Qudsiyah ini? Yaitu di alam lahut, alam rahasia. Nah, di alam lahut ini para ruh bersaksi kepada Allah Subhanahu wa taala. Alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Di alam lahut. Dari persaksian para ruh di alam lahut tersebut, ya, menyaksikan bahwa Allah itu adalah Tuhan semua makhluk, Tuhan kita semua yang harus kita sembah. Nah, persaksian kita kepada Allah, Allah mau mengujinya, ya, menguji persaksian sebagai kepercayaan atau keimanan. Summa roddadna. Nah, jadi ketika Allah firmankan dalam Al-Quran itu, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Fi ahsani taqwim ini manusia sebenarnya di mana? Di alam lahut. Ruh Qudsiyah ini ruh yang hakikatnya terbaik dari manusia. Yang disebut fi ahsani taqwim ini yaitu di alam lahut. Ya. Di alam lahut ruhnya ruh Qudsiyah. Summa roddadna, kemudian Allah mau menguji, ya, dengan apa? Diturunkannya dari alam lahut ke alam jabarut.
ya, itu ruh kudsiyah ya. Dari alam lahut mau diturunkan ke alam jabarut. Ruh kudsiyah ketika mau diturunkan ke alam jabarut ini nggak wenang ya, bukan makomnya, maka alam jabarut ini akan hancur ya. Maka ruh kudsiyah itu dibalut dengan nur jabarut atau cahaya jabarut ya. Ketika ruh kudsiyah sudah dibalut dengan cahaya jabarut, maka diturunkanlah ke alam jabarut ya. Diturunkan ke alam jabarut, namanya ruh itu adalah ruh sultan ya. Jadi ternyata ruh sultani itu di dalamnya adalah ruh kudsiyah yang hijabnya ya, hijaban masturnya yaitu nur jabarut ya. Nur jabarut, jadi pakaiannya adalah cahaya jabarut, nur jabarut. Nah, ruh sultan yang sudah berada di alam jabarut ini kemudian diturunkan lagi ke alam malakut ya, ke alam malakut diturunkan. Alam malakut bukan wenangnya, nggak akan mampu menampung ruh sultan, maka ruh sultan itu dibalut dengan cahaya malakut, nur malakut ya. Ya, sudah dipakaikan pakaian nur malakut, cahaya malakut, nah ruhnya menjadi ruh ruhani ya, ruh ruhani ya. Jadi ruh ruhani. Jadi ruh ruhani itu hijaban masturnya ya, dengan ruh sultan adalah nur malakut. Nah, ini hijaban masturnya ya, nur. Nur pun jangan menjadi penghalang ya, hijab. Jadi kita harus bagaimana membuka tadi nur-nur yang tadi ya. Nah, ketika di alam malakut nur ya, nur malakut yang membalut cahaya sultan ya, ruh sultan gitu. Sekarang ruhnya menjadi ruh ruhani, diturunkan ke alam mulki, alam dunia ini ya, alam mulki, alam kejadian, maka ruhnya menjadi ruh jismani ya. Jadi ruh jismani ini dibalut dengan cahaya mulkiyah. Cahaya mulkiyah ini yang sudah ya, Allah jadikan dengan apa? Unsur tanah, unsur air, unsur angin, unsur api ya. Ini semua dari cahaya mulkiyah ya. Cahaya mulkiyah. Maka dari 4 unsur tadi ya, diolahlah, dibentuk namanya jasad ya. Ini jasad ya. Nah, jasad ini dari 4 unsur dari cahaya mulkiyah ya. Untuk apa? Sebagai tempatnya ruh jismani, tempatnya ruh jismani ya. Nah, jadi tadi dari nurnya Rasulullah SAW diciptakan segala alam yang dan 4 alam itu ada dalam diri manusia, ya. Alam mulki inilah jasad kita ya. Ini alam mulki jasad ya. Alam malakut adanya di kolbu ya. Alam jabarut adanya di fuad. Alam lahut adanya di sir. Al insanu syirri wa nasyruhu ya. Ada di alam jabarut itu ada fuad ya. Maka dzabul fuadu man ra'a pada maknanya malakutus samawati wal ard ya. Dan malakut al malakut adanya di kolbu, dan kolbu itu karena langit itu ada 7 lapis dan kolbu pun ada 7 lapis gitu. Kolbu itu ada 7 lapis. Dunia langit pun ada 7 lapis. Nah, kolbu alam malakut itu ada 7 lapis. Yang pertama, kalau langit pertama disebutnya latifatu qalbi ya. Langit kedua namanya latifatu ruh ya. Langit yang ketiga namanya latifatu syir. Langit yang keempat namanya latifatu khafi. Langit yang kelima namanya latifatu akhfa. Langit yang keenam namanya latifatu
nafsi. Dan langit yang ketujuh namanya Latifatul Qalb. Nah, ini perjalanan tentang kerohanian ya. Perjalanan ruh ruhani supaya sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi insya Allah mungkin ini sekedar pengislahan, intinya bagaimana kita arafah nafsa, kenal sama diri ya. Karena man talabal maula bi ghairi nafsihi faqad dalalan ba'ida. Siapa yang mau mencari Allah, mau kenal sama Allah, pencariannya di luar jasadnya, di luar dirinya, maka tidak akan pernah kenal ma'rifat kepada Allah. Jadi carinya harus ke dalam diri. Man arafa nafsa faqad arafa rabbah. Iqra kitabaka kafa bi nafsika. Lihat di dalam diri kita. Nah, insya Allah kita akan menemukan jalan untuk menuju kepada Allah. Fasluki subula robiki dzullan. Insya Allah mungkin ini sekedar pemislahannya. Lagi kurang lebihnya banyak kehilafan, banyak kesalahan, banyak ya, yang tidak berkenan. Mohon pintu maaf, pintu ridho yang seluas-luasnya. Izin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.